Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Susanti, NIM 19591141 dari PGMI 3E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang. Oke. Pengertian dari peluang. Peluang dapat diartikan sebagai besarnya kemungkinan atau probabilitas berlangsungnya suatu kejadian. Nah, penerapan konsep peluang tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang simpel seperti pada permainan dadu saja. Namun, konsep peluang juga diterapkan pada hal-hal yang bersifat kompleks seperti ramalan cuaca, asuransi, investasi, dan lain sebagainya. Karena itulah materi peluang perlu dikenalkan kepada belajar sejak di bangku sekolah. Peluang semata-mata adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Secara kualitatif, peluang dapat dinyatakan dalam bentuk kata sifat untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu keadaan seperti baik, lemah, kuat, miskin, sedikit, dan lain sebagainya. Secara kuantitatif, peluang dinyatakan sebagai nilai-nilai numeris, baik dalam bentuk pecahan maupun desimal, antara 0 dan 1. Peluang sama dengan 0 berarti sebuah peristiwa tidak bisa terjadi, sedangkan peluang sama dengan 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Oke, next, selanjutnya konsep dasar peluang. Nah, konsep dasar peluang merupakan penjabaran lebih rinci tentang besaran-besaran apa yang harus kamu kuasai. Konsep ini diperoleh melalui percobaan. Adapun konsep dasar peluang meliputi ruang sampel dan titik sampel. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinyatakan sebagai S. Contohnya, ruang sampel dari dadu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang kedua adalah titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya adalah saat kamu melemparkan satu buah dadu. Salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah 4. Oke, jadi ruang sampel dan kejadian. Yang pertama itu ada ruang sampel. Tahukah kamu apa saja yang kemungkinan muncul ketika sebuah dadu dilempar sekali? Kemungkinan yang muncul adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi banyaknya himpunan semua kejadian yang mungkin pada pelemparan sebuah dadu sekali ada 6. Himpunan semua kejadian yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel atau ruang contoh. Biasa diberi lambang huruf S. Bagaimana kalau sebuah koin uang logam dilemparkan sekali? Apa saja kemungkinan yang akan muncul? Jadi, S itu adalah angka atau gambar yang akan muncul. N dan kurung S adalah 2. Oke, next, selanjutnya. Yang kedua, ada kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya 14. 2 buah dadu dilemparkan bersamaan sekali. Tentukan kejadian munculnya. A. Jumlah dadu 10. B. Selisih dadu 3. C. Jumlah kedua dadu 5 dan selisihnya 1. D. Jumlah kedua dadu 4 atau selisihnya 5. Penyelesaiannya yaitu untuk mengerjakan soal ini kita lihat jawaban contoh nomor 13. Contoh 13. Oke, jadi A adalah jumlah kedua dadu 10 sama dengan 4,6, 5,5, 6,4. Jadi banyaknya kejadian ada 3. Yang B, selisih kedua dadu 3 sama dengan 1,4, 2,5, 3,6, 4,1, 5,2, 6,3. Jadi banyaknya kejadian ada 6. Yang C adalah jumlah kedua dadu 5 dan selisihnya 1 sama dengan 2,3, 3,2. Jadi banyaknya kejadian ada 2. Seterusnya yang ke D adalah jumlah kedua dadu 4 atau selisihnya 5 sama dengan 1,3, 2,2, 3,1, 1,6, 6,1. Yaitu adalah jadi kebanyakan kejadian yang ada atau kejadian yang akan muncul. Oke, next, nilai peluang. Nilai-nilai peluang adalah diperoleh berkisar antara 0 sampai dengan 1. Untuk setiap kejadian A, batas-batas nilai P dalam kurung A secara matematis ditulis sebagai berikut. 0 lebih kecil dari P, A lebih kecil dari 1. Dengan P
dalam kurung A adalah peluang suatu kejadian A. Jika P dalam kurung A sama dengan 0, maka kejadian A adalah kejadian mustahil, maka peluangnya adalah 0. Contohnya, matahari terbit dari sebelah selatan adalah kejadian mustahil, maka peluangnya 0. Terus, jika P dalam kurung A sama dengan 1, maka kejadian A adalah kejadian pasti. Contohnya, makhluk yang bernyawa pasti mati adalah kejadian pasti, maka peluangnya 1. Oke, nice. Jadi, frekuensi harapan dan kejadian. Nah, frekuensi harapan dari sejumlah kejadian merupakan banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian itu. Misalnya, pada percobaan A dilakukan N kali, maka frekuensi harapannya ditulis sebagai berikut. FH sama dengan N kali V dalam kurung A. Contoh 19 sama dengan pada percobaan pelemparan tiga mata uang logam sekaligus sebanyak 240 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul 2 gambar dan 1 angka. Selanjutnya, penyelesaiannya S sama dengan AAA, AAG. A itu adalah angka ya, G itu adalah gambar. Jadi, peluang munculnya 1 angka dan gambar. S sama dengan AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Selanjutnya, N dalam kurung S itu 8. Maka jumlah yang akan muncul itu adalah 8. Dan A itu adalah sama dengan AGG, GAG, GGA. Jadi, peluang yang akan muncul adalah 3. FH dalam kurung A sama dengan N kali V dalam kurung A sama dengan 240 X per NA per NS sama dengan 240 X 3 per 8 sama dengan 90 kali. Next, selanjutnya itu kita lanjutkan deh. Peluang klasik. Peluang klasik adalah peluang pertama yang dipelajari oleh para matematikawan di abad ke-17 dan 18. Semua kejadian yang akan terjadi ditentukan melalui ruang sampel. Perhatikan contoh soal berikut. Ada sebuah gambar kartu di sana dan begini penjelasannya. PA sama dengan N dalam kurung A per NS sama dengan 2 per 52 sama dengan 1 per 26. Oke. Jadi penyelesaiannya di sana ada contoh gambar kartu tadi. Jadi dari seperangkat kartu akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Pembahasan. Seperangkat kartu terdiri dari 52 kartu. Artinya baiknya ruang sampel percobaan tersebut N dalam kurung S sama dengan 52. Terambil kartu merah bernomor 10 menunjukkan N dalam kurung A adalah 2. Berdasarkan teori peluang klasik diperoleh, jadi peluang terambilnya kartu warna merah nomor 10 adalah 1 atau sampai 2 kali. Oke, kejadian-kejadian kompleks. Konsep penting lainnya yang harus kamu pelajari di materi peluang ini adalah kejadian yang saling berkomplement. Komplement kejadian A adalah kejadian yang terjadi di ruang sampel selain A. Dan kejadian komplement ini biasa dinyatakan dengan AC. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. N dalam kurung AC tutup kurung sama dengan N dalam kurung S dikurang N dalam kurung A. Mengingat semua jumlah kejadian sama dengan 1, maka persamaan di atas menjadi berikut. P dalam kurung A tambah P dalam kurung AC tutup kurung sama dengan 1, atau P dalam kurung AC sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A. Oke. Peluang empirik. Jadi, peluang empirik adalah peluang suatu kejadian yang diperoleh dari hasil observasi atau kejadian nyata. Secara matematis, peluang empirik dirumuskan sebagai berikut.
PA sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A per total frekuensi sama dengan FA, A-nya A besar, per N. Contoh soalnya seperti berikut. Suatu perusahaan ingin menjadi pilihan transportasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung. Perusahaan tersebut memilih 100 responden dari beberapa kecamatan di Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut. Jadi ini ada tabel pilihan transportasi dan frekuensinya. Bus, kereta api. Jadi busnya ada 16, kereta api 29, mobil pribadi 20, mobil umum 15, motor 11, pesawat 9. Oke, next. Tentukan peluang masyarakat memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung. Pembahasannya, FA sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A per total frekuensi sama dengan FA, A besar, per N. Jadi 15 per 100 sama dengan 0,15. Jika A adalah kejadian masyarakat memilih mobil umum, ini berarti F dalam kurung A sama dengan 15. Dengan demikian, peluang kejadian A adalah sebagai berikut. Aturan penjumlahan peluang. Aturan penjumlahan peluang merupakan metode yang digunakan ketika dua kejadian atau lebih berlangsung secara beriringan. Kejadian yang pertama, kejadian tidak saling lepas. Contohnya, saat memilih ketua OSIS. Saat memilih ketua OSIS, kamu ingin tahu apakah calon ketua OSISmu ganteng, pintar, atau cuma pintar saja tapi nggak ganteng, atau ganteng saja tapi tidak pintar. Kejadian ini disebut kejadian tidak saling lepas. Aturan penulisannya kejadian tidak saling lepas adalah sebagai berikut. Rumus untuk kejadian A dan B tidak saling lepas adalah F dalam kurung A gabungan B tutup kurung P sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A irisan B. Oke, jadi selanjutnya kejadian saling lepas. Nah, contohnya adalah kamu ingin tahu apakah calon ketua OSIS-nya laki-laki atau perempuan. Artinya tidak mungkin seorang bersamaan antara laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, kejadian tersebut dinamakan kejadian saling lepas. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Rumus untuk kejadian A dan B saling lepas. F dalam kurung A gabungan B tutup kurung P tutup kurung sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Aturan peluang perkalian. Nah, aturan peluang perkalian itu pada prinsipnya aturan perkalian hampir sama dengan penjumlahan. Hal yang membedakannya adalah contoh dan kasusnya. Satu, kejadian tidak saling bebas. Misalnya kamu memiliki 3 lusin buku dengan rincian 1 lusin buku sains, 1 lusin buku fiksi, dan 1 lusin buku novel. Saat kamu mengambil sebuah buku tanpa pengambilannya, tentu akan berpengaruh pada jumlah keseluruhan buku. Artinya, peluang pada pengambilan kedua berbeda dengan pengambilan pertama karena buku tidak dikembalikan. Secara matematis, kejadian tidak saling bebas. Kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut. 2. Kejadian saling bebas. Contohnya kamu melemparkan koin dan dadu secara bersamaan. Kamu peluang munculnya koin bergambar angklung dan dadu nomor 5. Jelas bahwa koin dan dadu tidak saling berpengaruh satu sama lain. Kejadian ini disebut kejadian saling bebas. Secara matematis, kejadian A dan B saling bebas dirumuskan sebagai berikut. Pada keadaan tidak saling bebas, kamu mengenal persamaan berikut. V dalam kurung B A tutup kurung. Dibaca peluang kejadian B terjadi setelah A. P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B terjadi setelah A tutup kurung. Jika kedua ruang dibagi P dalam kurung A diperoleh P dalam kurung A gabungan B sama dengan P A dikali P
B setelah terjadi A, maka P dalam kurung A P dalam kurung A gabungan B per P dalam kurung A sama dengan PA dikali P dalam kurung B setelah terjadinya A tutup kurung per P dalam kurung A. P dalam kurung B setelah terjadi A dalam kurung sama dengan P dalam kurung A gabungan B per P dalam kurung A. Nah, untuk mengasah kemampuanmu tentang aturan penjumlahan dan perkalian peluang serta peluang terjadi penjumlahan dan perkalian peluang serta peluang kejadian bersyarat, simak contoh soal berikut. SMA Menggala memberikan kuesioner tentang setuju tidaknya para siswa untuk melakukan studi tour ke TMII. Kuesioner tersebut dibagikan pada 100 siswa kelas 9. Berikut jawabannya. Jadi, ia tidak jumlah. Laki-laki, perempuan. Laki-laki memilih ia 24, tidak 16. Jadi jumlahnya 40. Perempuan memilih ia 13, tidak 47. Jadi jumlahnya 60. Jumlah keseluruhan yang memilih ia adalah 37 dan yang memilih tidak adalah 63. Jumlahnya adalah 100. Jika pihak sekolah ingin mengambil jawaban satu orang secara acak, tentukan peluang terpilihnya jawaban ya siswa laki-laki. Pembahasan kejadian tersebut bersyarat, artinya siswa harus memberikan jawaban iya atau tidak. Barulah pihak sekolah akan mengambil jawabannya. Jadi, peluang siswa laki-laki yang menjawab iya adalah 0,6 atau 60%. Thank you, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.